Kita tidak perlu kecil hati, tidak perlu takut urusan kalah, digugat EU, kita kalah, kemudian kita mundur, enggak. Nah, nanti ada babak kedua lagi kita ingin lakukan. Perintah Bapak Presiden jelas, setiap apa yang sudah kita putuskan terkait dengan kedaulatan bangsa kita ketika mereka bawa kita ke WTO, tetap kita hadapi. Kita lawan juga. Karena negara kita sudah merdeka, nggak boleh diintervensi oleh negara lain. Apalagi pengusaha mengatur negara. Ya ini tergantung pimpinannya juga. Kalau pimpinannya nyalinya becek, ya becek juga barang ini mundur. Tapi kalau Pak Presiden Jokowi kan, mana bisa Bapak itu digertak-gertak sama negara lain. Konsisten barang ini. Ini kan amanah daripada PDIP. Terima kasih pimpinan. Waduh. Kita tidak perlu kecil hati, tidak perlu takut urusan kalah, digugat EU, kita kalah, kemudian kita mundur, enggak. Nah, nanti ada babak kedua lagi kita ingin lakukan. Karena apapun yang namanya negara maju, itu juga ingin mempertahankan dirinya tetap menjadi negara maju. Itu pasti. Dan juga mereka itu tidak akan rela juga bahwa negara berkembangnya ada yang maju, menjadi negara maju, juga banyak yang enggak rela. Dan itu ya manusiawi, enggak perlu kita sakit hati dan enggak. Tetap kita berusaha agar bagaimana visi kita agar bisa menjadi negara maju. Sebelum ke teman-teman mengenai resiko tentang gugatan WTO, Pak. Tadi ini kan hilirisasi sektor nikel, bauksi, tembaga dan timah kan akan terjadi, berarti ekspor raw material bahan baku kan tidak mungkin. Kira-kira responnya seperti apa? Pimpinan, saya sedikit menceritakan tentang kondisi WTO dikaitkan dengan persoalan di G20. Memang harus diakui bahwa tidak semua negara-negara di G20 itu menyetujui dengan hilirisasi. Hilirisasi ini kan dampaknya adalah menyetop ekspor bahan baku. Dan alhamdulillah kemarin kita melakukan lobby yang sangat luar biasa, perdebatan-perdebatan yang konstruktif antara negara-negara yang maju dengan kita, negara-negara berkembang, untuk kita mengatakan bahwa hilirisasi ini jangan hanya diartikan sebagai bagian daripada lingkungan aja, harus ada pemberdayaan ekonomi dan segala macam. Alhamdulillah pimpinan sudah disepakati dalam negara di G20 di paragraf 37 komunike bersama kepala-kepala negara, di mana di situ dinyatakan bahwa hilirisasi dan nilai tambah adalah bagian yang disetujui bersama. Sebelumnya itu nggak ada kesepakatan ini, makanya kita dibawa ke WTO. Itu satu. Yang kedua, urusan kita di WTO memang itu hak bagi negara-negara itu untuk membawa kita ke WTO. Dan hak kita juga untuk melawan mereka. Hak kita juga untuk memberikan pembelaan. Perintah Bapak Presiden jelas. Setiap apa yang sudah kita putuskan terkait dengan kedaulatan bangsa kita ketika mereka bawa kita ke WTO, tetap kita hadapi. Kita lawan juga. Karena negara kita sudah merdeka, nggak boleh diintervensi oleh negara lain. Apalagi pengusaha mengatur negara. Terkait dengan nikel kita lakukan banding pimpinan. Sebentar lagi boksit mungkin kita akan dibawa ke WTO, karena saya sudah baca di beberapa media akan dibawa. Saya pikir kita kan bukan bangsa penakut yang bisa digertak-gertak. Apalagi pimpinannya Pak Bimo kan, masa kita soal takut? Nggak bisa begitu. Jadi kita fight aja pimpinan. Banyak jalan menuju Roma. Kalau mereka katakanlah kita kalah lagi, kita buat lagi strateginya. Artinya kita tidak boleh kalah dari siasat-siasat yang ingin mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional lewat salah satu instrumen yang namanya hilirisasi. Jadi kita komit pimpinan, jalan terus. Cukup?
Ya ini tergantung pimpinannya juga. Kalau pimpinannya nyalinya becek, ya becek juga barang ini mundur. Tapi kalau Pak Presiden Jokowi kan mana bisa Bapak itu digertak-gertak sama negara lain. Konsisten barang ini. Ini kan amanah daripada PDIP. Terima kasih pimpinan. Tentu ingin sekali bahwa sumber daya alam kita diolah di dalam negeri. Dan untuk itu kami mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk melakukan hilirisasi ini. Termasuk kebijakan Presiden akan melarang ekspor tembaga dan bauksit. Tentu ini akan kita dukung. Kami sepenuhnya fraksi Partai Gerindra mendukung itu. Dari awal Pak Prabowo selalu bilang kebocoran-kebocoran. Karena Pak Prabowo selalu bilang kebocoran-kebocoran itu mungkin menginspirasi pemerintah Pak Jokowi, apalagi Pak Prabowo sudah bagian dari pemerintah Pak Jokowi. Sehingga Pak Jokowi memerintahkan Pak Bahlil untuk melakukan hilirisasi dan melarang ekspor. Itu terinspirasi dari Pak Prabowo itu, yang selalu menyuarakan itu. Lalu juga soal WTO saya juga nggak yakin. Kemarin saya ke Prancis, saya ketemu Duta Besar Indonesia untuk Prancis ya. Soal CPO nggak ada masalah, meskipun tekanan-tekanan itu bahwa akan memblok soal CPO kita, faktanya Prancis tetap impor CPO kita. Ya kenapa? Karena memang mereka butuh. Jadi kita rasa saya pilihan pemerintah untuk tegas soal itu sudah tepat. Ya, jadi pilihan presiden pemerintah untuk melawan itu sudah tepat dan kita berikan dukungan. Makanya dari hari ini kalau Pak Bahlil ikuti berita-berita, Pak Prabowo memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Pak Jokowi. Kalau Pak Bahlil baca berita ya, kalau sempat baca berita itu. Gitu loh. Sehingga untuk menjawab pertanyaan Pak Bahlil, orang asing, investor asing ingin kepastian keberlanjutan program pemerintah. Jawabannya satu Pak Bahlil. 2024 dari Pak Jokowi harus ke Pak Prabowo. Ya, insya Allah tidak akan ada perubahan soal investasi. Aduh. Nah, ini fakta. Jadi Pak Bahlil, ya, saya ingin tegaskan dalam ruang rapat ini, rapat kerja antara DPR dengan Menteri Investasi di Komisi 6, saya ingin sampaikan, tidak usah ragu investor asing masuk ke Indonesia. Karena kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat dan kebijakan yang pro investasi tapi berpihak kepada rakyat dilakukan oleh pemerintah ini tetap akan dilanjutkan kalau Pak Prabowo memimpin Indonesia tahun 2024. Itu bisa Bapak sosialisasikan nanti kepada negara-negara investor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.